Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pernah ngomong-ngomong sama seorang teman, Pak. Teman tersebut saya tanya, apakah panjenengan tidak sholat? Nah, beliau bilang, saya tidak sholat dohir, karena sholat saya di hati. Jadi setiap saat saya itu sholat. Jadi beliau tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi diterangkan sewaktu sholat kita itu harus menghadirkan Allah di dalam ruh kita dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Sementara dalam hadis saya pernah mendengar, siapapun pada akhir hayatnya bisa mengucapkan itu berarti lisan, Pak, ya, la ilaha illallah, akan dijamin masuk surga. Mohon penjelasannya, Ustaz. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya itu sering mendengarkan YouTube jenengan. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita ini harus usul kepada Allah itu mulai kita masih hidup seperti ini, tidak nanti ketika kita sudah menghadap pada Allah, dalam arti kalau kita sudah meninggal, seperti itu, nggih. Yang saya tanyakan, apakah dengan cara sholat wusta seperti tadi yang disampaikan bahwa pertama bahwa kita ini harus menghadirkan bahwa Allah itu adalah di depan kita, atau yang melaksanakan semua yang kita laksanakan pada waktu sholat itu adalah Allah, seperti itu. Apakah itu sudah dikatakan usul sama Allah? Terima kasih, hanya itu saja. Terus yang kedua, masih ada tambahan, apakah kita ini sebagai seorang muslim, kalau kita belum belajar ilmu thariqat, hakikat, makrifat itu, apakah masih pincang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika waktu sholat secara syariat terus kita ngetrapke melaksanakan juga sholatil wusta itu bisa untuk dikatakan bertemu Allah? Jawabannya, lihat dulu apakah ada beberapa tanda dalam hati jenengan kalau itu dikatakan bertemu. Ada tandanya, Pak. Apa tandanya? Pertama, di dalam hati jenengan, fi qalbikum la yarawna li anfusihim syai'an. Pun sampean kecoki, ketika jenengan sholat, dalam hati sampeyan ini tidak ada pengakuan kalau jenengan kali kula yang bisa melaksanakan sholat. Tidak. Dalam hal bertemu Allah niki bertingkat-tingkat, Pak. Sebab ada makrifat Allah itu bi ismin, ada bisifatin, ada biafalin, ada bidatin. Lah niki nek umpama kula jaban tutuk maghrib mboten mari. Singkat kata aja, singkat kata. Tanda-tanda salah satu di antara orang yang sudah makrifat atau bertemu Allah, menyembah Allah pada waktu sholat, dalam hatinya sudah tidak merasa dan tidak ingat
kalau dirinya yang melakukan. Satu. Nomor dua, bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru di dalam hati jenengan bergemuruh rasa atau iman yang bisa menggerakkan semua. Sholat ini hanyalah Allah, yang Allah itu ada di dalam dan di luar diri jenengan. Surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dawuh, aku iki, saya lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Mana dia? Laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa jenengan serupakan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut dengan sesuatu yang lain. Bahasane Pak Bu, mausufnya sifat hayat, hidup. Bukan hidup sing kula maksud sifat, tapi yang disifati itu. Itulah Quran dawuh, wujudnya tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain, tapi bisa Anda rasakan. Tapi bisa panjenengan rasakan. Makanya tadi saya katakan, rasakanlah kehadiran Allah dengan seyakin-yakinnya. Saya yakin jenengan kalau sudah terlibat di dalamnya waktu sholat mesti nangis sampean. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu pasti Bapak Ibu. Ini sejarah kisah Nabiullah Yunus di dalam perut ikan. Sudah merasa Allah dekat, makanya bahasanya anta. Anta itu engkau, panjenengan. Berarti kalau kita bicara anta, orangnya itu dekat sekali Pak. Kalau kita bicara la ilaha illa huwa, huwa berarti jauh. Ini berarti Allah sudah terasa dekat. Yang ketiga, salah satu di antara tanda kalau jenengan tadi waktu sholat dikatakan bertemu Allah, jenengan kali kula niki tatmainnul qulub, ati iki terasa ayem jenjem tentrem ya. Wis pokoknya lazatnya sholat, nikmat manisnya sholat terasa di dalam dada jenengan. Ini nggak bisa jenengan tukar dengan harga nilai dunia seisinya, nggak bisa, nggak bisa. Ditukar dengan bidodoro, bidodari, atau Sri Kandi, nggak bisa. Nikmat dan tentramnya itu tidak akan bisa ditukar dengan nilai rupiah berapapun. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Itu tadi. Gak bisa jenengan gambarkan dengan sesuatu yang lain bahagia jenengan. Kalau ini sudah ada dan betul-betul terjadi pada hati jenengan pada saat waktu sholat, maka inilah yang Allah katakan, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku, wajhiya terhadap wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataros samawati wal ard, yang menciptakan isi langit wal ardi lan bumi. Jadi ati sampean boten eling menyang isine langit lan bumi.
Tapi ati sampean iki madhep lan ingat pada sosok, mboten sosok mboten. Nanti ora penak mosok Gusti Allah disosok-sosok. Pada sesuatu yang menguasai dan menggerakkan seluruh isi alam langit dan alam bumi. Jikalau jenengan betul-betul menghadapna wajhiya pada Allah ini, apa ayatnya? Wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sudah tidak lagi tergolong orang yang menyekutukan Allah. Berarti mafhum mukhalafah daripada ayat ini bagaimana makna kebalikannya? Jikalau hati jenengan masih menghadap terhadap isi langit lan bumi, maka ayatnya bukan wama ana minal musyrikin, manafinya itu harus manafinya hilang terhadap kita. Wa ana minal musyrikin, dan saya masih tergolong orang yang menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi nek miturut pandangan syariat, pokoke salat, pokoke salat. Enggak pernah kita mau berpikir bagaimana nilai salat ini di mata Allah. Wah, itu urusan Allah. Kita itu sering dibantah seperti itu, Pak Bu. Ketika saat kami berbicara tentang masalah kekhusyuan sholat, jawabannya apa? Sayyidina Ali enggak bisa kok. Hadisnya kan ngoten. Ada. Rasulullah memberikan sayubara terhadap para sahabat, siapa di antara Anda yang bisa sholat khusyuk, maka kami kasih serban hijau. Enggak ada yang bisa, Pak Bu. Tapi lantas hadis ini jangan dijadikan sebuah alasan bahwasanya selain Rasulullah termasuk Sayyidina Ali, sahabat-sahabat itu enggak bisa. Jangan begitu. Coba tak buktikan, tolong dilihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bagaimana Allah berkata, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong mukmin, siapapun kita, apapun status kita, orang mukmin, sungguh beruntung dan bahagialah bagi orang mukmin ketika dalam waktu sholatnya dalam keadaan khusyuk. Nyuwun sewu, bukan berarti kami itu nyuwun sewu maidu wong salate sing durung sempurna, ndak. Saya cuman ibarat daharan, saya tuangkan, terserah jenengan dahar opo ora niku senes urusan saya. Sebab ini tidak ada paksaan. Cuman begini, berhubung ini momennya adalah Isra dan Mi'raj, saya harus bicara bagaimanakah sholat yang sempurna itu. Wajib jenengan kali kula untuk menghadap dan bertemu Allah. Caranya salah satu diantaranya itu tadi. Pun itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang muslim atau muslimat, muslimin atau muslimat, orang-orang Islam laki maupun perempuan, mohon maaf, miturut kami sebelum meninggal wajib belajar ilmu tauhid. Sebab apa? Risalah yang dibawa Rasulullah itu tidak cuman risalatus syar'iyah, akan tetapi juga hakikiyah. Yang diajarkan Rasulullah bukan ilmu syariah saja, akan tetapi juga ilmu tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid, liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Setingkat Kanjeng Nabi yang diutus Allah untuk membawa hidayah dan petunjuk
di dalam agama yang benar, yaitu agama yang bertauhid, walaupun itu dicaci, dimaki oleh kafir Quraisy pada saat itu dulu, tetap Rasulullah sampaikan. Sekarang tugasnya. Tapi tidak pernah Rasulullah memaksa, nggak pernah. Semua itu tergantung umat. Ukurannya adalah hidayah. Ibarat gelas, kalau selama gelas ikut tutupnya sudah diambil, kita kasih air, mesti masuk. Kalau gelas itu tertutup, kita kasih air pun tidak akan bisa masuk. Artinya Bapak Ibu, bil huda wa dinil haq itu statusnya adalah hak asasi. Monggo kerso, monggo enggak, monggo. Sebab mengapa saya katakan wajib hukumnya bagi seorang muslim, laki muslimat perempuan itu wajib bertauhid. Tolong dibuka di dalam surat Al-Isra juga ayat 72. Itu menyangkut ruhaniyah kita Pak Bu, khususnya mata hati kita. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah sebab terhijabi oleh sesuatu, maka di akhirat pun juga buta. Wa adallu, dan lebih tersesat abani sabilan jalannya. Naudzubillah min dalik. Ini sebuah peringatan kita dari Allah langsung. Berarti tujuan ilmu tauhid adalah liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk membebaskan jiwa kita dari belenggunya hawa nafsu. Pun dados niki terserah panjenengan bagaimana jenengan mensikapi. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan, siapapun kita, berstatus kaya, miskin, pejabat, rakyat, toh pada akhirnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Tinggal pertanyaannya, sudahkah ruhaniyahmu tahu jalannya kematian menuju Allah? Monggo Pak Bu dipikir sama-sama. Ngoten nggih? Nggih, lanjut. Barangkali masih ada. Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pernah ngomong-ngomong sama seorang teman Pak. Teman tersebut saya tanya, apakah panjenengan tidak sholat? Nah, beliau bilang, saya tidak sholat dohir, karena sholat saya di hati. Jadi setiap saat saya itu sholat. Jadi beliau tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itu mohon penjelasannya. Yang kedua, tadi diterangkan sewaktu sholat kita itu harus menghadirkan Allah di dalam ruh kita dengan menyebut Allah. Sementara dalam hadis saya pernah mendengar, siapapun pada akhir hayatnya bisa mengucapkan itu berarti lisan Pak ya, la ilaha illallah, akan dijamin masuk surga. Mohon penjelasannya Ustaz. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menanggapi seorang teman yang bersikap seperti itu? Artinya jasmani tidak sholat, yang katanya rohani sholat. Ngeten Pak. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Sirul Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sholat itu ada golongan
orang syariat, ada sholat golongan orang thariqah. Caranya ada sholat miturut pandangan hakikat, ada sholat miturut pandangan makrifat. Lah, bagaimana kita mensikapi pada teman yang seperti itu? Kita kembalikan status kita. Kita masih diletakkan Allah mana? Kalau kita masih diletakkan Allah babakan sholat secara syariat, ya nggak akan paham tentang babakan sholat secara thariqah hakikat makrifat. Berarti bagaimana? Ya sudah, sambil hati kita memohon petunjuk pada Allah, lakukanlah sesuai dengan kelas kita masing-masing. Paham maksud kula? Wala ta'asu fi raikhillah. Satu sisi janganlah jenengan kali kula niki putus asa dalam hal rahmat Allah. Salate wong thariqah itu Pak ngilangke hati dari sifat-sifat tercelah. Tapi dia juga secara jasmani tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sholatnya orang hakikat Bapak Ibu apa? Nafi isbat, ninggalno iman selain Allah, ati marak nuju iman hanya pada Allah. Terus jasmaniahnya bagaimana? Ada Bapak Ibu yang beliau itu juga menjaga sholat secara syariat. Karena sistemnya beliau melakukan sistem wasilun. Wasilun itu apa? Dari bawah ke atas. Misalkan jenengan mau ke loteng, wajib hukumnya jenengan ini mencari tangga, karena kita nggak punya sayap, beda dengan burung langsung pur langat ya. Rasulullah juga begitu, oleh karena nggak punya sayap maka pakai buruk. Allah menyiapkan buruk untuk tinggal landas nih. Bapak Ibu hadirin, kalau orang memakai sistem majdubun beda lagi. Apa sistem majdubun? Sistem di mana dia itu terbuka langsung awal-awal hatinya tentang zatnya Allah, sehingga dia itu lupa akan dirinya. Akal juga lupa akan urusan dunia. Laksana orang tidur. Orang tidur, jiwa atau ruh dengan roihan, ruh dengan akal Allah tarik. Akhirnya dia murhek, bahasanya bigori aklin. Orang yang bigori aklin niku wajib sholat mboten? Cara dohir. Orang gila niku wajib sholat mboten? Mboten miturut madhab siapapun. Ya sudah, anggap aja itu orang gitu aja. Lah enak toh. Anggap aja orang gila. Karena gilanya hati pada Allah, akhirnya baik akal maupun hati dia telah lalai dan dilalaikan oleh Allah dari urusan dunia. Ini apapun alasannya, kalau dihadapkan terhadap golongan am kita, mesti kita menganggap itu salah. Tapi kalau di mata Allah kita nggak bisa menghukumi. Jawabannya kita wallahu a'lam. Lah ngoten ta?
Sing penting ngeten. Ayo diperiksa sholat kita sendiri. Jangan pernah kita memeriksa sholatnya orang. Ini seruan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, Pak Bu. Periksalah hatimu tentang bagaimana sholatmu terhadap Allah. Jangan pernah memeriksa hati orang. Ini beliau. Rugilah Pak Bu kalau kita memeriksa perbuatan orang lain, satu sisi kita lupa diri kita masih kurang betul di mata Allah. Ini menurut beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam Mekahten. Rasulullah pun juga mengingatkan terhadap kita, jangan mudah kita itu mengaudit perbuatan orang lain sebelum kita mengaudit diri kita sendiri. Mekaten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lewat hadis man akhir hayati bi qauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah fadakhalal jannah, maka dijamin surga. Pak Bu, saya bertanya, surga pahala itu makhluk napa kholik? Makhluk ciptaan Allah. Betul? Jenengan sholat yang dimaksud lillahi ta'ala menghadap siapa? Allah. Mengapa kita golongan kok menghadap dengan bentuk mengharap betul makhluknya? Ya, ini saya katakan sesuai dengan proses kita. Kita yang belum mengerti sholat wusta mesti seperti itu, Pak. Ukuran semua perbuatan kita mesti minta dibayar, minta dikasih upah. Karena apa? Karena kita merasa kita yang melakukan. Bab di dalam masalah sholat, Pak, wajib hukumnya sampai lillahi ta'ala. Maksud karena Allah itu kita tidak ada tendensi apapun selain Allah, termasuk surga, termasuk neraka dijauhkan, termasuk pahala nggak boleh. Miturut loh nih lo, miturut golongan orang yang sudah istiqomah sholat wustonya. Tapi bagi kita yang belum mengerti, rapopo. Karena tidak laksana gini. Kula wuto, Pak, berjalan di depan saya ada tembok, tahu ndak? Saya nabrak jebret, bendol, Pak. Salah nggak? Nek menurut kula mboten salah karena saya tidak tahu. Yang salah adalah bagi mereka yang tidak buta ketika saat saya berjalan tidak dituntun, tidak diingatkan, tidak dikasih tahu kalau di depan saya ada tembok. Nyun sewu, makanya kami berkewajiban untuk ngenahke sinten sing sampean kali kula sembah niki. Sing penting wis tak kandhani. Urusan percaya gak percaya bukan urusan saya. Sebab mohon maaf, siapa yang didapuk kewajiban untuk tablek? Di antara beberapa sifat 4 Rasulullah, sidik, fatonah, tablek, aman. Siapa orang yang didapuk untuk tablek? Al ulama'u warasatul.
Sebab nyun sewu, nek ulama sampai gak berani untuk mengatakan hal ini, mohon maaf, bukan sing salah kita sebagai umat Pak Bu. Besok sing ditagih adalah pertama kali adalah ulama. Kecuali ulama sudah katakan, sudah Gusti saya ingatkan di depan ada tembok, saya ingatkan tentang panjenengan yang harus disembah, tapi ini ditolak oleh umat persis seperti Nabiullah Yunus alaihissalam. Kaumnya itu menolak semua risalah yang dibawa oleh baginda Yunus. Akhirnya Nabi Yunus niku keluar dari kaum itu sambil berdoa, ya Allah, hancurkan umatku yang menolak ajaran risalah panjenengan. Niki Nabi Yunus, tapi nek Nabi Muhammad mboten. Ya Allah, berilah kesempatan pada umatku yang ingkar padaku. Sebelum kematian dia mau bertobat. Sebuah kisah, beliau itu setiap berangkat sholat subuh, tetangganya itu meludah terhadap beliau. Beliau nggak akan pernah mencaci atau membalas, enggak. Sampai pada satu saat tetangga itu jatuh sakit Pak. Tiap hari nih Pak, tiap berangkat sholat subuh. Terus beliau menunggu ludahnya kok gak teko-teko. Karena beliau sakit. Akhirnya beliau itu sholatnya menjadi makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Sahabat salah satu memberikan tahu, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang biasa meludah jenengan itu jatuh sakit. Bapak Ibu, inilah salah satu keistimewaan beliau. Belum ada satupun kerabat sahabatnya yang menjenguk kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama kali yang menjenguk. Akhirnya apa? Lewat sikap sifat beliau berdakwah seperti itu, akhirnya beliau luluh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ada lagi lebih ekstrim, putrane Abu Jahal. Sinten namine? Wong iku gede dukur, gagah, dempal. Putrane Abu Jahal. Mulai sejak kecil didoktrin oleh Abu Jahal untuk memusuhi Rasulullah. Sampai pada satu saat dia memimpin peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi terakhir ketika perang di mana Futuhul Ka'bah, Mekah. Asalnya Rasulullah kan terusir dari Mekah toh ke Madinah, ya dah. Terus merapat ke Mekah. Di situ ada putranya yang memimpin, putranya Abu Jahal untuk mempertahankan kedudukan kaum Quraisy. Abu Jahal sudah meninggal pada saat itu. Apa Pak? Semuanya dilibas oleh pasukan Muslim. Putranya Abu Jahal lari. Tapi dalam pelarian dia itu justru malah menemukan satu hidayah. Coba Rasulullah memaafkan sih, setingkat Rasulullah nih lho Pak. Sifatnya memaafkan musuh manakala musuh itu sudah bertaubat. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebesar apapun dosa jenengan kali kula datang Allah, baik dosa jasmani yang ditimbulkan ataupun ruhani yang ditimbulkan, selagi jenengan mau bertobat tetap wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni, tinggal kita mau apa ndak. Bentuk kita untuk bertobat yang nasuhan, dandani sholat, titik.
berkenaan dengan pertanyaan tadi, apakah benar orang yang akhir hayat mengucapkan kalimat itu surga? Jawabannya, bagaimana ruhaniyahnya? Itu aja. Bikauli, bahasa bikauli itu bisa diucapkan secara lahiriah, bisa saja bikauli diucapkan secara ruhaniyah. Kalame lebet niku yok nopo sih? Kalame lebet, fal ya'mal amalan sholihan, adalah patuh terhadap undang-undangnya Allah. Al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Bentuknya apa? Ani'budullaha wastanibut taghut. Bentuknya kita menjalankan perintahnya apa? Tidak akan pernah menyembah kecuali hanya pada satu. Mana yang dilarang? Wastanibut taghut. Jenengan kali kula meninggalkan iman selain Allah dalam hal apapun. Hati nek jasmani sudah jenengan, bentuknya jenengan iman, wujudnya iman, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nggih. Monggo ditutup doa mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa pagi hari ini yang Allah tuangkan semoga menjadi ilmu ingkang bermanfaat terhadap kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa binuri hidayatika wa syafaatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.